Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Fitriani. Kali ini saya akan membahas siapa sih idola bisnis saya dan bagaimana bisnisnya. Pelajaran apa yang dapat saya ambil dari perjalanan bisnis beliau atau kisah hidup beliau, dan bagaimana sih kedepannya rencana bisnis saya. Jadi siapa sih idola bisnis saya? Idola bisnis saya itu Bapak Jusuf Hamka. Nah, beliau itu adalah seorang pengusaha sukses dan bos jalan tol, yakni dari PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP yang membangun jalan tol di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sejak usia muda atau sejak kecil, beliau itu sudah menunjukkan bakatnya itu dalam dunia berbisnis. Beliau memulai karir bisnisnya itu dengan berjualan camilan kecil seperti kacang yang dibungkus dalam plastik, dan juga berjualan es mambo di depan Masjid Istiqlal dengan pendapatan itu bisa sampai 100.000. Nah, dalam karirnya beliau juga pernah melamar pada 100 perusahaan lebih, tetapi ditolak. Nah, pada tahun 1974, Jusuf Hamka itu juga pernah bekerja untuk sebuah usaha kayu di Samarinda. Nah, beliau tinggal dan tidur itu di atas rakit. Pada saat tidak mempunyai uang, beliau itu memancing ikan di dekat jamban. Pada tahun 1986 dan sampai 1989 itu sempat bekerja juga sebagai sopir traktor pembuat jalan di Desa Bukuan, Kecamatan Palaran di pinggir Sungai Mahakam dengan gaji atau pendapatannya itu 750.000 per bulan. Nah, awal karir beliau berkecimpung dalam bisnis tol itu dimulai pada tahun 1998, di mana Indonesia itu tengah mengalami krisis ekonomi dan terjadi reformasi. Pada saat itu, harga-harga saham itu pada perusahaan tol itu mengalami penurunan yang drastis, sehingga beliau itu dapat membeli beberapa saham di perusahaan tol tersebut secara bertahap ya. Kemudian hingga beliau bisa mencapai pemilik saham itu 12% dan semakin berkembang hingga bisa mendirikan atau akhirnya mempunyai PT CMNP dan menjadi pemegang saham mayoritas gitu. Nah, dalam usahanya pada bisnis tol itu ada beberapa contoh ruas jalan tol yang dibangun atau dikelola oleh perusahaan beliau. Itu antara lain ada tol Cawang Tanjung Priok atau tol Wiyoto Wiono itu sepanjang 15 km, ada tol Pelabuhan itu panjangnya 13 km, ada tol Depok Antasari atau Andara itu lebih dari 21 km panjangnya, ada tol Bogor Outer Ring Road itu panjangnya 11 km, ada tol Soreang Pasir Koja atau Soraja itu panjangnya 10,55 km, ada tol Cilenyi Sumedang Dawan itu panjangnya 62 km, ada tol Waru Juanda atau Warunda itu memiliki panjang 12,8 km. Karir lain dari Bapak Jusuf Hamka itu juga pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Mandara Permai, sebagai penasehat dan komisaris independen di perusahaan otomotif PT Indomobil Sukses International Tbk, pernah juga menjabat sebagai penasehat dan komisaris independen televisi swasta nasional PT Indosiar Visual Mandiri, juga sebagai komisaris PT Citra Marga Tama Surabaya, komisaris PT Mitra Kaltim Research Indonesia, terus juga sebagai penasihat kelompok usaha Sinarmas, sebagai komisaris PT Arta Graha Investma Tbk, komisaris independen perusahaan semen PT Indo Semen Tunggal Prakasa, dan lain sebagainya. Selain dalam bisnisnya, Jusuf Hamka juga dikenal karena dedikasinya dalam kegiatan sosial. Seperti beliau aktif berbagi kegiatan amal. Beliau juga mendirikan yayasan yang membantu pendidikan dan kesejahteraan. Seperti beliau juga aktif memberikan beasiswa pada pelajar. Beliau juga mempelopori program warung nasi kuning untuk kaum duafa dan fakir miskin.
pada saat pandemi, beliau juga mewakafkan tanah miliknya untuk menjadi lokasi pemakaman dari jenazah pasien COVID-19 di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, pelajaran apa sih yang dapat saya ambil dari kisah beliau tadi? Nah, yang pertama itu ada kerja keras. Beliau kan dari kecil sudah bekerja keras berjualan di depan Masjid Istiqlal untuk mendapatkan uang dan banyak melakukan pekerjaan lain seperti bekerja untuk usaha kayu, menjadi sopir traktor, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pantang menyerah. Walaupun beliau sudah ditolak oleh 100 perusahaan lebih, tetapi beliau itu tidak gentar dan malah menjadikannya sebagai pembelajaran atas kegagalannya tersebut. Yang ketiga itu ada berani mengambil resiko. Nah, beliau itu menurut saya itu berani mengambil resiko dengan membeli saham pada waktu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan tanpa tahu kedepannya itu saham tersebut itu akan menguntungkan atau malah merugikan beliau gitu. Nah, dari pembelian saham tersebut itu juga dapat dipetik pelajarannya bahwa beliau itu merupakan orang yang sangat cerdik atau cerdas dalam melihat kesempatan. Seperti beliau itu membeli waktu harga saham itu sangat mengalami penurunan. Mungkin pada saat itu beliau memiliki pemikiran bahwa mungkin nantinya saham tersebut akan kembali naik dan akhirnya menguntungkan beliau gitu. Terus yang keempat itu ada bersyukur dan berbagi atau kedermawanan. Saya belajar dari beliau bahwa selain sukses dalam karir, beliau itu juga menunjukkan pentingnya untuk tetap rendah hati dan berbagi keberhasilan dengan orang lain. Seperti kan beliau mendirikan warung nasi kuning untuk kaum duafa dan fakir miskin, terus juga memberikan beasiswa pendidikan bagi pelajar dan kegiatan sosial lainnya. Nah, yang kelima itu ada kesederhanaan. Walaupun sekarang hidup bergelimang harta, tetapi tidak membuat beliau itu suka pamer dan beliau tetap sederhana gitu. Dalam media sosialnya juga ditulis mengenai moto hidupnya, yaitu banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, nggak banyak duit jangan nyolong, dan punya hutang itu jangan songong. Selanjutnya yaitu mengenai rencana bisnis saya ke depannya. Saya itu ingin membuka bisnis mengenai Islamic wear atau fashion seperti hijab, dress muslimah, tunik, abaya, dan lain-lain. Intinya itu yang berfokus pada pakaian wanita. Nah, target dari bisnis saya, target pasarnya yaitu remaja perempuan sampai wanita itu kira-kira usia 40 tahun yang mengutamakan fashion sesuai dengan prinsip syariah tetapi tetap modis gitu. Nah, tujuan dari bisnis saya itu saya ingin menyediakan produk fashion muslimah berkualitas tinggi yang mengikuti tren terbaru dan memenuhi kebutuhan wanita muslim yang ingin tampil modis namun tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam gitu. Rencananya saya itu ingin lebih berfokus pada penjualan di media sosial atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok dan lain sebagainya agar jangkauan konsumen itu lebih luas. Tetapi juga saya akan tetap membuka itu toko offline-nya di daerah saya gitu. Supaya orang-orang yang mungkin dekat dengan saya itu dapat melihat produk-produk saya secara langsung. Cukup sekian pembahasan mengenai itulah bisnis dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.